Sisi jenazah sudah terlepas pakaiannya dan sudah ada handuk yang lebih tebal. Nah, sekarang posisi memandikan, bagaimana kita memandikan jenazah? Dari sini 2 orang misalkan, dari sini 2 orang. Nah, coba aja. Nah, memandikan jenazah niki ini dimulai dari sebelah kanan. Sebelah kanannya jenazah. Jadi sebelah kanan jenazah itu mulai dari atas di sini. Dan sebelum kita memandikan jenazah ini, yang disunnahkan adalah sebelum kita memandikan jenazah niki, kita disunnahkan untuk mewudukan jenazah. Dan ini mewudukan jenazah ini hukumnya adalah sunnah, bukan masuk ke dalam fardu kifayah pada hukum memandikan jenazah. Jadi inilah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, itu mewudukan jenazah dan hukumnya sunnah. Berbeda dengan memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan mewudukan jenazah ini sama persis ketika kita wuduk sendiri. Jadi mulai dari kumur-kumur, memasukkan air ke dalam rongga mulut jenazah. Dan memasukkan air ke dalam rongga mulut jenazah ini bisa dilakukan dengan cara memasukkan jari jemari kita yang dililit dengan kain yang basah. Jadi kalau seandainya takutnya akan masuk langsung ke dalam ini, bisa kita menggunakan dengan lilitan kain. Jadi lilitan kain jadi dengan kita masukkan kain, lilitan kain yang basah semacam ini digunakan untuk kumur-kumur jenazah tadi. Jadi membersihkan rongga mulut, gusi dan apa yang ada di dalam rongga mulutnya. Nah, kemudian setelahnya hidung. Begitu juga dengan hidung kita bersihkan, dan ini semuanya tetap dengan cara yang lembut. Tidak boleh dengan cara yang kasar. Dengan begitu juga rongga hidung kita bersihkan dengan cara yang lembut. Nah, setelahnya membasuh muka. Sama persis ketika kita wudhu, yaitu membasuh muka mulai dari awal tumbuhnya rambut sampai dagu, begitu juga bagian kanan sampai bagian kiri, itu dari telinga kanan ke telinga kiri itu semuanya dibasuh dengan 3 kali yang disunahkan. Kalaupun sampai 1 kali maka itu sudah cukup. Basuh muka 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian begitu juga tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku dengan dibasuh 3 kali. Kemudian kiri, begitu juga dengan kiri. Setelah itu baru mengusap kepala dengan cara kita membasahkan tangan kita, kemudian membasuhnya sampai kemudian telinga, dan itu 1 kali. Ketika kepala itu 1 kali. Anggota yang lain, wajah, tangan, kaki itu 3 kali, kecuali mengusap kepala itu 1 kali. Langsung diteruskan dengan mengusap telinga, karena itu bagian kepala, telinga itu bagian dari kepala. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, langsung masuk ke telinga. Jadi itu 1 bagian. Kemudian setelah kepala 1 kali, kemudian baru membasuh kaki mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Dari bagian kanan baru kiri. Selesai wudhu, baru kita akan menuju proses pemandian. Sekarang pemandian ini kita akan mulai dari bagian kanan jenazah. Jadi bagian kanan jenazah, bagian atas baru ke bawah. Bukan dari bawah baru ke atas, tidak, tapi dari atas. Dan mulai dari wajahnya dibersihkan. Dan ketika kita membasuh kepala, itu diusahakan dengan cara meremas-remas bagian kepala sampai air itu masuk ke sendi-sendi ujung-ujung rambut. Jadi semara itu keramas seperti itu. Apalagi jenazahnya memiliki rambut yang tebal, maka itu disunahkan untuk menyela-nyela sampai benar-benar air masuk ke dalam
apa namanya, ke dalam pori-pori rambut kepala itu sudah basah, semuanya ini sudah basah, wajah, kemudian dada ke bawah, perut dan tangan ini termasuk bagian kanan, dada, perut. Dan ketika dalam area aurat ini mulai dari apa namanya, lutut sampai ke pusar, ini cara memandikannya bisa dengan cara disiramkan dengan apa namanya, dari sini misalkan dengan gayung semacam ini, atau bisa dengan selang. Tetap ini tidak boleh diangkat. Jadi atau dengan cara dari sini, kalau seandainya kainnya itu bisa nembus, disiramnya di atas, kemudian tangan saja yang masuk ke dalam untuk membersihkan aurat tersebut. Dan tangan yang masuk ke dalam area aurat niki itu harus tidak dengan tangan telanjang, tapi tertutup dengan lilitan kain, atau sekarang itu ada sarung tangan. Ada sarung tangan atau lilitan kain, misal kita menggunakan handuk, maka itu yang menggosok, sehingga tangan kita ini tidak menyentuh aurat mayit itu secara langsung. Tidak boleh menggunakan tangan yang telanjang. Jadi ini digunakan untuk membersihkan aurat jenazah dari area lutut sampai ke pusar. Ini yang penutup aurat ini sama sekali tidak boleh tersingkap. Jadi aurat sama sekali tidak boleh tertutup. Ya, tidak boleh terbuka, wajib tertutup. Nah, kemudian dibersihkan sampai ke bawah. Dan kalau seandainya mungkin akan keluar kotoran dari si jenazah tersebut, maka di situ disiram. Lebih sering di bagian bagian kubul dan dubur si jenazah. Jadi itu nanti akan bisa terlihat ketika kita siram, itu akan keluar kotoran. Nah, itu disiram, kemudian sampai diusap-usap ke bagian bawah dengan campuran apa nih tadi, lupa. Campuran yang pertama itu dengan campuran bidara, campuran bidara, atau kalau seandainya kita tidak menemukan bidara, kita bisa menggunakan sabun. Karena ini akan berfungsi untuk membersihkan kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Jadi ini digunakan air bidara pada siraman yang pertama sampai ini selesai, kanan selesai, baru sekarang kita akan balik bagian sana. Dendar sudah. Nah, ini tugasnya sekarang ketika balik ini tidak boleh masuk air ke pori-pori rambut, pori-pori kepala, kemudian membasuh bagian belakang, begitu juga dengan ketiak, karena itu adalah area yang sering banyak kotoran. Jadi area-area yang sering banyak kotoran, malah nanti ketika memang sulit dibersihkan, boleh kita menggunakan air panas, bukan air panas yang akan mengotorkan, tapi air hangat. Itu boleh kita menggunakan kalau memang ada kotoran-kotoran yang sulit hilang. Nah, kemudian kita bersihkan bagian belakang sampai ke bawah. Ini belum sekali, ini baru kanan. Nah, setelah itu dibalik lagi. Nah, sekarang bagian kiri sama persis seperti bagian kanan. Mulai dari kepala, kemudian rambutnya di sela-sela supaya nembus, kemudian bagian leher, bagian dada, kemudian ke tengah bagian auratnya ini. Bagian aurat ini sama persis tidak boleh tersingkap sama sekali. Jadi harus menggunakan kain untuk melilit tangan atau sarung tangan, kemudian kita akan mengusap. Oleh karenanya dibutuhkan minimal itu 4 orang. Jadi ada yang berfungsi di sebelah kanan bagian atas, kemudian kanan bagian bawah, begitu juga kiri bagian atas, kemudian kiri bagian bawah. Pun kalau seandainya ditambah, mungkin itu nanti yang akan bertugas untuk mengambilkan air. Jadi sekitar 5 atau 6 itu sudah cukup, tidak lebih daripada itu. Jadi kalau seandainya butuh 5 orang, maka cukup 5 orang. Jadi tidak lebih daripada 5, atau kalau seandainya di sini butuh 1 orang untuk mengambil air, di sana butuh 1 orang mengambil air, maka dibutuhkan 6 orang. Tidak lebih daripada itu. Jangan sampai yang lain masuk ke area tempat pemandian ini tanpa ada kebutuhan. Jadi hanya masuk untuk melihat-lihat saja. Karena itu nanti akan lebih memungkinkan aib-aib dari jenazah tersebut akan tersingkap. Dan ini fungsinya tidak boleh melihat tidak boleh masuk lebih banyak orang-orang ketika proses pemandian jenazah.
karena mungkin saja ada aib-aib yang tidak mau dia dilihat ketika dia hidup, begitu juga ketika dia meninggal dunia, ini tidak boleh dilihat. Ini sama posisinya tadi, persis membasuh bagian kepala, kemudian bagian dada, bagian aurat, dengan tetap menggunakan sarung tangan supaya tidak tersingkap tapi perlu diingatkan bahwasanya sarung tangan semacam ini sama persis seperti kita tidak menggunakan sarung tangan. Jadi dalam di area aurat ini dengan menggunakan sarung tangan yang tebal, yang mirip seperti handuk itu. Jadi bukan semacam ini sama persis kayak kita nggak pakai sarung tangan. Ini cuma untuk menjaga supaya tangan kita tidak terkena dengan air. Tapi yang kita gunakan itu adalah sarung tangan yang tebal yang seperti handuk. Ini digunakan untuk menyentuh aurat. Karena aurat ini bahan karet tebal bisa. Bahan maraan bangunan sepertinya kurang ini, karena itu akan terasa nanti ketika bahan kain. Ketika kita akan menyentuh aurat itu akan terasa. Jadi makanya digunakan kain yang tebal supaya ketika menyentuh auratnya itu benar-benar itu tidak seperti tidak menyentuh seperti kita menyentuh dari pakaian. Itu menggunakan sarung tangan yang tebal atau menggunakan handuk atau lilitan kain yang tebal untuk membasuh bagian aurat tersebut. Nah, tadi dari bagian kiri kanan sampai ke bawah. Selesai, kemudian sekarang akan dibalik ke sini, bagian kiri bagian belakang. Ini tetap harus dijaga ini. Jangan sampai jangan sampai tersingkap aurat. Nah, sama persis tadi dari bagian kepala, bagian atas dengan cara menyela-nyela rambut sampai benar-benar basah. Begitu juga bagian telinga itu kalau seandainya itu kita melihat belum rata masuk air, maka di sela-sela. Bagian lekuk-lekukan tubuh yang seperti telinga, ketiak dan lain sebagainya itu usahakan kita benar-benar yakin telah masuk air ke dalam lekukan-lekukan tubuh. Bagian belakang dibasuh sampai ke bawah sama persis. Dan ini bagian yang paling sensitif itu bagian belakang ini ketika keluar kotoran. Dan ini kita bisa mengetahuinya ketika kita menyiram, misal menggunakan penyedok atau gayung, siram, kemudian akan terlihat di sana air kotoran. Kalau seandainya benar keluar, atau bisa menggunakan selang dari sini, kemudian akan terlihat. Kalau seandainya masih keluar, itu nanti tetap disiram sampai benar-benar sudah tidak ada kotoran yang keluar sampai ke bawah sudah bersih. Dan ini kita menggunakan bidara atau sabun. Dan busanya itu masih ada di sini sekarang. Sila. Angkat. Terus bertindak. Nah, sekarang posisi ini adalah siraman pertama yang menggunakan bidara. Otomatis jasad jenazah ini masih penuh dengan bidara atau sabun, masih luwek kowok. Nah, oleh karenanya pada siraman yang kedua ini menggunakan air biasa. Air biasa ini digunakan untuk membilas bekas sabun atau bekas bidara tadi. Sama persis caranya dari mulai atas untuk membersihkan bekas busa, bekas sabun atau bekas bidara tadi sampai benar-benar bersih. Jadi ada bekas daun bidara yang masih menempel atau bekas sabun, bekas busa dan lain sebagainya harus dibersihkan. Caranya sama persis dari mulai kepala sampai ke bawah, sampai benar-benar bersih. Begitu juga pada area aurat harus sama persis, tidak boleh tersingkap auratnya. Sama dari bagian kanan ke bawah, belakang ke bawah, begitu juga kiri atas, bagian atas sampai ke bawah, begitu juga bagian belakang kiri ke bawah, dan itu dihitung satu kali. Jadi yang pertama tadi dengan menggunakan bidara dihitung satu kali, yang kedua menggunakan air bersih ini satu kali dihitung satu kali, yang terakhir sekarang menggunakan air campuran kapur barus, jadi 3 kali.
Air campuran kapur barus ini tidak perlu dengan gosokan. Yang perlu gosokan tadi cuma 2 kali. Pada saat kita memandikannya dengan air bidara atau sabun. Kemudian yang kedua pada saat kita menggunakan air bersih untuk membilas. Pada bilasan yang ketiga, karena posisi jenazah sebenarnya sudah bersih, sudah tidak ada busa, tidak ada bekas bidara dan lain sebagainya. Yang terakhir ini hanya digunakan untuk mewangikan, memberikan wewangian pada jasad jenazah. Ini posisinya sudah bersih. Tinggal bilasan yang terakhir itu digunakan hanya untuk memberikan wewangian pada jasad jenazah. Oleh karena itu tidak perlu ada gosokan lagi pada bilasan yang terakhir. Cuman dibilas sama persis dari kanan atas, bagian atas, dari atas ke bawah, bagian belakang atas ke bawah, begitu juga kiri bagian atas ke bawah, kiri bagian atas sampai ke bawah. Itu hanya untuk disiram, dan ini juga sama persis harus merata dari bagian atas sampai bawah, belakang juga sampai bawah, supaya air kapur barus niki itu benar-benar merata di jasad jenazah. Ini 3 kali bilasan. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan campuran air bidara, kemudian yang kedua dengan menggunakan air biasa bersih untuk membilas. Yang terakhir ini fungsinya hanya untuk memberikan wewangian pada jenazah, jasad jenazah. Jadi yang terakhir ini tanpa ada gosokan lagi. Jadi gosokan itu cuma 2 kali pada pada yang pertama, bilasan yang pertama, kemudian yang kedua yaitu pada menggunakan air bersih. Yang terakhir itu tanpa ada bilasan. Nah, sekarang posisi handuk ini basah. Posisi handuk ini basah. Kemudian jasad jenazah ini harus kita lap supaya nanti kain kafannya itu tidak ikut basah. Jadi kalau seandainya jasad jenazah ini basah, tentunya kain kafannya itu nanti akan ikut basah, sehingga ini perlu dilap. Sama persis ketika kita mandi, kemudian kita menggunakan handuk, kita lap. Begitu juga area auratnya, semuanya. Ketika dilap juga sama, tidak boleh tersingkap aurat sama sekali. Jadi kalau seandainya kita mungkin kesulitan masukkan, bisa dengan lilitan kain atau handuk, kemudian kita masukkan sini untuk mengelap kain jasad jenazah. Jangan sampai auratnya itu tersingkap. Ini yang mungkin sering kita lalai tentang menjaga aurat ini. Ini digunakan untuk membersihkan, selesai bersihkan. Nah, sekarang ini posisi handuk ini basah, akan kita ganti kembali. Kain yang basah ini akan kita ganti kembali, sehingga tadi kita sudah butuh 2. Yang pertama tadi ketika menutup aurat membuka baju, yang kedua ketika memandikan, kemudian yang terakhir sekarang sebelum kita bungkus dengan kain kafan. Ini sama, dari lutut sampai pusar wajib terjaga, tidak boleh terlihat. Nah, bagaimana cara kita supaya ini benar-benar tidak terlihat? Bukan cara seperti ini, kemudian ini ditarik, nanti akan kelihatan dari sini. Tapi ini sama persis seperti ini, kemudian ini ditarik, tapi ini terlalu tebal ini. Ini sulit ditarik. Nah, semacam itu. Sehingga ini tetap walaupun ini ditarik, aurat tidak terlihat. Oleh karenanya salah satu yang perlu kita perhatikan ketika pemandian jenazah, lemun bau dendek nara oleh sebelah sini, karena akan lebih lebih cepat nampak auratnya. Berbeda dengan posisi yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Jadi tadi ditarik sampai ke sana, karena itu adalah kain yang basah. Sekarang kita ganti dengan handuk yang kering. Dan ini sekarang baru menuju ke proses kafan. Jadi pemandian sudah selesai. Faham nggih? Pemandian sudah selesai nggih? Tidak ada masalah insyaallah. Kemudian sekarang menuju pengkafanan. Kain kafan yang dibutuhkan itu adalah 3. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini kufina bisalasati aswab bidin yamaniyah. Jadi beliau ditutupi di kain kafan ini dengan 3 helai kain kafan yang semuanya warna putih. Meskipun nanti ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita bisa menggunakan kain yang bercorat warna merah, itu silahkan. Jadi boleh menggunakan salah satu helainya satu warna merah, atau semuanya bukan warna merah tapi corak warna merah, atau dengan menggunakan 3 helainya semuanya warna putih. Dan ini sebagaimana jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini di kain kafani dengan 3 semuanya warna putih dari jenis katun. Nah, sekarang
dari posisi ini bisa mungkin kita alihkan posisinya. Jadi sebelum kita meletakkan kain kafan, yang terlebih dahulu kita letakkan itu adalah belolalo. Lupa ukur. Yang pertama kita letakkan itu adalah talinya. Jadi sebelum kita meletakkan kain kafannya, letakkan talinya dulu. Dan ini jumlahnya 3, jumlahnya 5. Boleh lebih atau boleh kurang. Jadi usahakan ganjil. Ini satu bagian kepala yang akan diikat di sini nanti. Kemudian satu di bagian dada, bagian sini, bagian dada. Kemudian satu di bagian perut, satu di lutut, dan satu di bagian ujung kaki. Jadi 5 helai. Dan sekarang jenazah kita angkat menuju ke kain kafan. Jadi kain kafan. Jadi ini 3 helai kain kafan. 3 helai kain kafan niki semuanya warna putih. Dan kita mulainya itu dari arah kanan. Jadi yang dilipat itu dulu bagian kanan jasad jenazah. Jadi yang jadi patokan kanan itu adalah kanannya jenazah. Jadi ini mulai dilipat bagian kanan 1, kemudian bagian kiri 1. Itu sudah 1 helai. Kemudian helai yang kedua dari kanan juga. Begitu juga helai yang ini masih helai yang kedua. Kemudian helai yang ketiga dari kanan juga. Begitu juga yang terakhir. Dan setelah selesai ini ditutup setelah ini selesai dibungkus kain kafan tadi, kemudian diikat tadi di sini. Dan ngikatnya itu nanti sebelah kiri di sini. Jangan dipas di atas sini. Tapi ikatannya itu nanti di sebelah di sini ya, ikannya. Nah, buntunan itu di sebelah kiri. Kenapa fungsinya di sini ikatan di sebelah kiri? Nanti ketika kita akan masukkan ke dalam liang lahat itu ikatan itu akan dibongkar, akan dilepas ikatannya, sehingga tidak bukan menggunakan ikatan mati, tapi ikatan yang bisa dilepas nanti ketika kita akan meletakkan jenazah di liang lahat. Jadi posisi ikatannya itu nanti sebelah kiri semuanya, kirinya jenazah. Karena posisi jenazah nanti di liang lahat itu menghadap ke kiblat, sama persis posisi tidur yang disunahkan. Jadi wajah kita menghadap ke kiblat. Jadi mereka menghadap ke sana jenazah. Sehingga nanti pas mereka menghadap ke sana, bagian ikatan itu pas berada di atas. Sehingga ikatannya itu bisa gampang dilepas. Tuan Ustaz, sebelum lanjut, biasa kita lihat kan biasa ditaruhin kapas di hidung sebelum lanjut. Mengenai meletakkan kapas di bagian hidung, bagian telinga, atau di bagian-bagian lubang-lubang yang ada di tubuh, itu sebenarnya tidak ada ketentuan, tapi itu digunakan untuk kehati-hatian, nanti jangan sampai masuk serangga. Tapi itu sebenarnya tidak ada, tidak mesti harus. Jadi kita masukkan kapas di hidung, di telinga dan lain sebagainya. Kemudian satu yang lupa tadi, ada satu hal yang lupa, itu adalah memberi wangian di semua anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. Ada 7, yaitu mulai dari jabahah dan hidung. Itu dihitung 1, jabahah sama hidung ini dikasih wangian. Kemudian kedua telapak tangan dikasih wangian dua-duanya. Jadi ini sudah 1, 2, 3. Kemudian lutut dikasih wangian. Kemudian atraful qadamain, ujung kaki. Ini adalah anggota sujud. Ini dikasih wangian. Kemudian salah satu yang lupa juga, itu di setiap helai kain kafan tadi dikasih wangian.
Jadi sebagaimana ketika mereka kaum muslimin suka memakai suka memakai wangian ketika mereka setelah selesai mandi dan pakai pakaian baru, begitu juga ketika meninggal dunia maka disunahkan untuk memberikan wangian di setiap helai kain kafan tadi. Jadi selesai kita ikat 1 2 3 4 5 6 7 ikat selesai. Selesai sampai di situ mengkafani jenazah. Mengenai menggunakan pampers itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya memang dibutuhkan maka boleh menggunakan pampers. Jadi misalkan jenazahnya ini sering mengeluarkan kotoran atau cairan dari arah belakang, maka silakan menggunakan pampers supaya tidak tembus ke kain kafannya tadi. Jadi itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya jenazahnya ini normal, tidak mengeluarkan apapun, maka cukup dengan menggunakan 3 helai kain kafan tadi, dan setelah membungkus itu sudah tidak ada masalah lagi. Jadi itu selesai ya, mengkafani jenazah. Dan insya Allah bisa tergambarkan, ya. Sudah selesai sampai di situ proses pengkafanan jenazah. Jenazah apabila jenazahnya wanita. Ya, ini sebenarnya yang perlu kain jenazah wanita. Coba ada bangkit. Jenazah wanita, perbedaan jenazah wanita dengan laki-laki, tambahan kain kafan wanita itu 2 tambahannya dibandingkan dengan laki-laki. Yang pertama, untuk kain kafan wanita itu yang untuk melilit semua badannya itu ada 2 helai kain kafan yang fungsinya akan melilit semua anggota tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut, ini 2. Sisanya itu 3 helai kain kafan itu digunakan untuk sarung. Tapi ini anunya dulu di sini peletakan urutan kain kafannya untuk perempuan. Yang pertama 1, yang ini sama persis besarnya. Kemudian yang kedua ini digunakan untuk sebagai gamis. Gamisnya itu bisa sampai ke lutut, bisa sampai kaki, bisa. Taruhlah tidak sampai di sini, bisa sampai di sini sampai lututnya atau sampai kakinya. Misalkan sampai kakinya di sini. Nah, di sini nanti pas di tengahnya ini dibolongin. Jadi bisa dibolongin semacam dengan cara seperti ini, digunting di sini. Kemudian nanti ketika sebelum kita meletakkan jenazah itu posisi kain kafannya semacam ini. Jadi nanti meletakkan kepala si jenazah perempuan tadi pas dekat dengan bolongan tersebut. Ketika ini dilipat, dia langsung keluar kepalanya di sana. Ini yang pertama, kain. Tapi ini bukan kain yang akan jatuh setelah jasad jenazah. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang pertama akan dililit untuk jenazah itu adalah sarung. Jadi tepat ini yang ketika susunannya semacam ini, 2 yang sama besar, kemudian gamis, kemudian yang ketiga adalah sarung. Nah, sarung ini. Ya, jadi nanti lilitan yang pertama melilit jasad jenazah itu adalah sarung ini. Sarung ini yang akan melilit pertama. Kemudian yang kedua baru ini gamis. Kemudian yang ketiga itu kerudung. Kerudung itu sama modelnya segitiga. Jadi semacam ini. Kerudung itu diletakkan di sini, kemudian nanti kepalanya itu ditutup sama persis orang pakai kerudung. Ini ke lehernya. Ini yang ketiga. Kemudian yang kain kafan yang tadi itu digunakan yang pertama untuk membungkus. Yang pertama, kemudian yang kedua. Jadi yang sama persis besarnya itu 2. Yang untuk melilit semua tubuhnya. Yang lainnya itu 3. Jadi yang pertama tadi sarung, kemudian gamis, yang kedua kerudung. Itu untuk jenazah yang perempuan. Saya belum pernah menyaksikan di sini seperti apa proses mengkafani jenazah perempuan, tapi Allah Ta'ala mudah-mudahan tidak jauh seperti ini. Tapi kalau yang laki-laki saya alhamdulillah sudah melihat, dan alhamdulillah tidak terlalu jauh. Cuman itu aja yang mungkin sering kita lalai, itu adalah menjaga aurat. Itu saja yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat kita tentang tidak bolehnya melihat aurat, baik itu aurat ketika mereka masih hidup maupun aurat ketika mereka telah meninggal dunia. Sama sekali tidak dibolehkan kita melihat aurat, baik itu laki-laki apalagi aurat perempuan.
Adapun pengkafanan, bagaimana mengkafani jenazah perempuan saya belum pernah melihat, tapi sunnah yang ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semacam ini. Jadi 2 untuk melilit semua tubuhnya, yang 3 yang satunya sarung, yang satu gamis, yang satu adalah kerudung, sehingga jumlahnya untuk perempuan itu ada 5 helai, yang laki 3 helai kain kafan. Allah taala alam. Jadi kalau ada yang belum jelas atau mungkin ada yang kurang tepat, silahkan sebelum kita tutup. Ya. Sebagian besar di sini naruh telapak tangannya di sini, Ustaz. Mengenai menyedekapkan jenazah itu ketika mengkafani itu tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW sama sekali. Jadi posisi tangan jenazah itu apakah di kedua dada seperti orang sholat ataukah tidak, itu tidak ada keterangan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi boleh meletakkan di sini, boleh selonjor, dan itu tergantung dengan kemaslahatan. Tapi banyak kaum muslimin ini lebih memandang bahwasanya dengan lurus itu lebih menjaga. Jadi kain kafannya itu lebih terjaga, lilitannya itu lebih terjaga ketika tangannya itu lurus, bukan disedekapkan. Pun kalau seandainya disedekapkan itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW harus disedekapkan atau harus selonjor. Jadi ini bebas mau ditaruh di mana. Tapi kalau tiang sendiri lebih pas kalau seandainya itu diselonjorkan, karena itu nanti akan supaya tidak berpengaruh atau lilitan kain kafannya. Jadi kalau yang mungkin yang sering kita lihat itu malah dikasih tali ya. Dikasih tali di bagian sininya. Allah taala alam. Tapi itu sama sekali tidak ada, yang setahu tiang tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW apakah harus diletakkan di bagian dada ataukah tidak. Pun kalau seandainya ada yang meletakkan di dada, itu tidak ada masalah. Allah taala alam. Untuk cuciran untuk yang wanita, cucirannya mengenai apa sih namanya, kepang ya, kepang. Jadi wanita itu dikepang 3 kepangan. Jadi satu kepangan bagian kiri, satu kepangan bagian kanan, dan satu kepangan bagian belakang yang lurus. Itu kepangan itu tidak ditaruh ke dadanya, bukan, tapi ditaruh di belakang semuanya. Dan kepangan di sini itu bisa dengan kepangan biasa seperti perempuan yang 3 lilit, apa namanya? Ya, silang yang 3 itu. Bisa dengan kepangan semacam itu, atau hanya dengan diikat seperti biasa, satu ikat dijadikan 3 ikat, kemudian rambutnya itu bukan ditaruh ke bagian depan, bukan, tapi ditaruh di belakangnya semuanya. Ya, semuanya kepangannya itu ditaruh di belakang pundaknya, bukan ditaruh ke bagian depan. Allah taala alam, apakah di sini ditaruhnya ke depan ataukah tidak? Tidak pernah melihat jenazah wanita di sini. Jadi naruhnya di belakang, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus jenazah yang akan dimakamkan besok, banyak di daerah kita ya. Jika meninggalnya sore atau malam, kadang dimakamkan besok. Merasa apakah lebih bagus dimandikan sesegera mungkin pada malam itu atau pada sore itu atau besoknya? Sebab begini Ustaz, saya ada kesan yang mengatakan kalau cepat disentuhkan sama air, maka suraya bau itu cepat keluar, bau daripada jenazah. Okay. Mengenai prosesi jenazah, mulai dari ketika dia telah dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janaiz. Jadi segeralah kalian mengurus proses jenazah ini. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Bila seandainya jenazah tersebut itu adalah orang yang soleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian segera berikan kepada orang soleh tersebut. Karena selama dia hidup, dia memiliki banyak kebaikan. Yang kebaikan ini dengan kita menyegerakan jenazah tersebut, itu kita segera memberikan kebaikan yang pernah dia perbuat. Wa in taku ghairu dzalik, namun kalau seandainya tidak seperti itu, dia bukan orang soleh, berarti dia orang
bahasa kasar kita orang bejat, atau bukan soleh, toleh bahasa Arabnya, dia bukan orang soleh, maka fasyarrun tadaunahu an riqabikum, maka itu adalah kejelekan yang segera kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Jadi sebelum kita meletakkannya, tentu itu adalah merupakan kewajiban, yaitu fardu kifayah kita. Maka itu adalah fasyarrun tadaunahu an riqabikum, kalian segera meletakkan kejelekan yang berada di pundak-pundak kalian. Ini sabda Rasulullah SAW yang menjadikan sandaran, yang menjadi sandaran bagi kita untuk segera menyegerakan penyelenggaraan jenazah, mulai dari pemandian, begitu juga mengkafani, begitu juga menguburkannya. Nah, kemudian mengenai kasus semacam tadi, pemandiannya itu diakhirkan sampai besok, semuanya prosesnya itu semuanya diakhirkan sampai besok dengan dengan alasan semacam tadi. Kalau seandainya dimandikan segera, maka akan cepat memberikan mempercepat busuknya jasad jenazah. Wallahu taala alam. Namun seharusnya semua proses kecuali harus diakhirkan, maka itulah kemampuan kita sampai di sana. Wallahu taala alam. Cukup nggih. Alhamdulillah kita sudah selesai dari sedikit proses praktek pemandian jenazah dan begitu juga mengkafani jenazah, ya, dan insyaallah tinggal mensolati jenazah itu yang belum kita baca di kitab tersebut, dan itu adalah terakhir dari pembahasan mengenai jenazah, dan nanti terakhir kita akan masuk kepada, setelah selesai dari pembahasan jenazah, baru akan masuk kepada sifat solat yang lainnya, yaitu solat khusuf dan solat-solat sunnah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukanya. Allahu Akbar.